polisi juga harus menelusuri tentang kemungkinan adanya keterlibatan Pak Budi Ari. Inilah bukti kegagalan Pak Budi Ari sebagai Menkominfo pada saat itu. Nah, kalau memang Menteri Kominfo pada saat itu terlibat, ya silakan saja tetapkan sebagai tersangka. Program Tribun on Focus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Iyarda. Kita akan diskusi bagaimana kepolisian mengungkap adanya 16 oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat dalam pusaran judi online dan membuat sejumlah pihak punya PR besar. Banyak juga yang kemudian mendorong Polri untuk bisa mengusut seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya pegawai, namun juga pimpinan Komdigi atau yang sebelumnya adalah Kominfo. Bersama dengan hal itu juga, Tribuners, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Ari Setiadi juga ikut tercatut, bahkan namanya terus trending di berbagai media sosial. Lantas tercatutnya nama Budi Ari ini apakah kemudian akan mempengaruhi juga kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selama rentan 1 bulan awal yang sudah berhasil menorehkan beberapa catatan baik ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas yang juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah Selamat sore, bergabung. Mbak Nila. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih banyak Bang Fernando menyempatkan waktunya kembali berdiskusi hari ini Sama-sama. bersama dengan saya. Tema yang kita diskusikan bagaimana kemudian ada langkah baik yang terjadi di Komdigi begitu ya Bang Fernando. Ada Ya, pengungkapan sejumlah oknum pegawai yang bisa saya sampaikan terlibat judi online begitu. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. ya, pertama tentu sangat disayangkan ya ketika ada temuan dari pihak kepolisian terkait dengan sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi terkait beberapa belas orang yang dianggap sebagai pembina dari beberapa situs judi online. Ini kan sangat disayangkan karena pada saat Pak Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika adalah sebagai salah satu wakil kalau nggak salah wakil Satgas Pemberantasan Judi Online. Tetapi malah institusi yang di bawah naungan beliau ada beberapa pegawainya sebagai pembina dari beberapa situs yang seharusnya dilakukan pemblokiran. Ini kan sangat tidak patut dan pantas saja ketika ada beberapa pihak yang coba menggali dan menelusuri kira-kira siapa saja orang-orang yang diduga juga terlibat dalam pembinaan situs judi online tersebut. Terus kemudian sah-sah saja ketika ada yang coba mengaitkan dengan Pak Budi Ari sebagai Menkominfo pada saat itu. Dan saya juga sangat berharap dalam kemarin juga ketika berdiskusi melakukan komunikasi dengan beberapa media juga saya katakan bahwa polisi juga harus menelusuri tentang kemungkinan adanya keterlibatan Pak Budi Ari, karena bagaimanapun juga beliau adalah sebagai menteri, masa sekian banyak pegawainya belasan sampai belasan orang beliau tidak mengetahui dan itu lolos dari pantauan beliau sebagai menteri. Jadi sangat disayangkan dan inilah bukti kegagalan Pak Budi Ari sebagai Menkominfo pada saat itu karena tidak mampu membina kementerian yang ada di bawah kepemimpinan beliau, yaitu Kementerian Kominfo yang seharusnya bertugas untuk memberantas judi online. Jadi kalau sampai ada belasan pegawainya yang terlibat, ini kan membuktikan bahwa beliau itu gagal sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu. Bang Fernando, ini kan yang juga cukup menarik, seorang Budi Ari ini kan pencetus Satgas Judi Online begitu ya, berada di dalam lingkungan Satgas untuk mengurus soal judi online. Tapi kemudian Ya, selama menjabat ini kan tidak ada pengungkapan sekalipun, bahkan tidak terdeteksi dalam tanda kutip begitu ya, bahwa adanya sejumlah oknum pegawainya. Dan baru 10 hari dijabat oleh menteri yang baru atau yang saat ini namanya adalah Komdigi begitu. Ada ya. belasan orang dalam rentan 10 hari yang kemudian terungkap. Apa yang salah sedianya dari masa ketika dijabat oleh Budi Ari sehingga hal-hal semacam ini yang cukup besar sekali sampai tidak terlihat, Bang? Ya. Makanya saya sangat mengapresiasi Bu Mutia Hafid yang Hmm. baru beberapa hari
menjadi Menteri Komdigi dan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap tentang adanya belasan oknum dari pegawai Komdigi yang terlibat dalam pembinaan situs online, situs judi online. Ini kan sebuah prestasi sebenarnya bagi Bu Mutia Hafid, terus kemudian pemerintahnya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, dan juga pihak kepolisian. Disinilah bukti keseriusan dari pemerintahan Pak Prabowo dan Bu Mutia Hafid serta pihak kepolisian dalam rangka memberantas judi online tersebut. Dan kalau tadi menjadi suatu pertanyaan, di bawah pemerintahannya Pak Jokowi, terus kemudian di bawah pimpinan Pak Budiari yang juga sebagai pencetus Satgas, ya inilah, jangan sampai hanya sebatas gagasan, tetapi tindakan nyata itu tidak ada, dan terbukti sampai saat ini belum ada tersangka dari pemilik situs judi online yang betul-betul yang sebagai kakapnya, gitu. Jadi jangan hanya sekedar ada pemblokiran yang dilaporkan sekian ribu situs yang sudah diblokir, tetapi ternyata itu hanya bagian-bagian yang dilaporkan ke publik, tetapi ternyata di dalam lingkungan kerja beliau sendiri, Kementerian Kominfo pada saat itu terjadi pembinaan terhadap situs-situs judi online oleh oknum-oknum pegawai yang dibawa ke kepemimpinan beliau. Jadi sangat patut dipertanyakan apakah memang gagasan itu ataupun Satgas yang memang didukung oleh Pak Budiari itu memang betul-betul untuk diperuntukkan untuk memberantas judi online, atau hanya sebatas pencitraan saja. Jadi justru setelah terjadi pergantian menteri di Kementerian Kominfo yang saat ini menjadi Komdigi dan pergantian presiden, ternyata ada keseriusan yang walaupun masih waktu kerja mereka hanya hitungan hari, sementara Pak Budiari sudah sudah berapa tahun kan sebagai menteri, 1 tahunan menjadi menteri, tetapi tidak ada hasil. Ini jadi salah satu catatan kegagalan Budiari ketika menjabat sebagai Menkominfo, seperti itu ya, Bang Fernando ya. Dan artinya betul. Penting juga bagi pihak kepolisian tidak hanya mengusut pegawai atau mungkin kalangan yang di bawahnya oknum yang sekarang menjadi tersangka, namun juga pihak-pihak yang di atasnya atau selevel pimpinan mungkin itu juga harus diusut, seperti itu, Bang. Ya, dalam beberapa kesempatan juga saya meminta itu supaya diusut aliran-aliran dana yang dari para oknum pegawai ini, belasan orang ini, ke siapa saja, gitu. Karena saya yakin tidak mungkin hanya mereka saja. Ini dugaan saya yakin sekali tidak mungkin hanya mereka saja, tanpa ada aliran-aliran dan tanpa ada kemungkinan-kemungkinan untuk ke pimpinan mereka. Apalagi seperti ada beberapa coba yang mengungkap tentang adanya kedekatan antara oknum yang dianggap menjadi menjembatani dengan Pak Budiari. Ini kan patut didalami oleh pihak kepolisian, dan saya sangat mendorong kepada pihak kepolisian, dan saya juga berharap kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden agar membuktikan komitmen beliau untuk memberantas judi online, untuk memberantas korupsi, untuk program-program beliau terkait dengan bangsa dan negara ini, supaya bangsa kita terbebas dari judi online. Terus kemudian bagaimana betul komitmen beliau itu untuk kepentingan bangsa ini, bangsa negara ini betul-betul dilakukan sejak dari awal pemerintahan beliau. Dengan cara apa? Misalnya meminta Kapolri, apalagi tadi saya juga ada melihat di media, membaca berita bahwa sudah ada atensi dari Kapolri terkait dengan penanganan judi online yang melibatkan para pegawai Kementerian Komdigi ya. Terus kemudian saya meminta, setelah adanya atensi dari Kapolri, saya meminta juga adanya atensi dari Pak Presiden Prabowo Subianto, yang ini juga diharapkan meminta langsung kepada
Pak Kapolri supaya betul-betul serius. Jadi bukan hanya sekedar atensi, tetapi tindakan nyata, benar-benar siapa yang terlibat. Nah, kalau memang Menteri Kominfo pada saat itu terlibat, ya silakan saja tetapkan sebagai tersangka. Terus kemudian kalau memang benar-benar ada keterlibatan beliau, silakan Pak Prabowo juga mengambil tindakan apa yang terbaik untuk beliau. Silakan dicopot atau seperti apa kan gitu. Jadi saya berharap memang komitmen itu bukan hanya atensi, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata dari pihak kepolisian, dari Kapolri dan juga dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan tercatutannya nama Budi Ari ini sendiri, Bang Fernando, apakah kemudian bisa menjadi citra buruk begitu ya, yang juga kemudian menjadi catatan negatif bagi pemerintahan Prabowo Gibran, Bang? Iya, tentu ini kan sudah mengganggu ya. Bagaimanapun juga ini kan sudah mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena bagaimanapun juga ini kan sudah sesuatu yang negatif di dalam pemerintahan beliau, apalagi Pak Budiari masuk di dalam pemerintahnya Pak Prabowo sebagai Menteri Koperasi gitu. Jadi lain halnya kalau misalnya Pak Budiari tidak diangkat di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, tentu ini kan tidak memberikan dampak kepada pemerintahan beliau, tetapi ini kan bentuk kepercayaannya Pak Prabowo terhadap Pak Budiari, makanya diangkat sebagai menteri di kabinetnya beliau, sehingga ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh negatif terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga saya berharap Pak Prabowo bisa segera mengambil tindakan tegas terkait dengan hal ini. Misalnya dengan cara mendorong Kapolri yang seperti saya katakan tadi, mendorong Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menuntaskan dan tidak Pak Prabowo memberikan garansi kepada Kapolri atau Kepolisian bahwa beliau tidak akan melindungi siapapun, termasuk kalaupun Pak Budiari yang dianggap sebagai ketua salah satu relawan beliau ataupun relawannya Pak Jokowi, ya jangan tidak ini, ya itu buktinya bahwa beliau itu memang betul-betul memiliki keberanian seperti yang disampaikan, tidak takut dalam hal memberantas korupsi, apalagi hal ini yang hal judi online ya seharusnya lebih berani lagi, sedangkan masalah korupsi tidak takut. Jadi termasuk dalam hal ini judi online, kita tuntut keberanian Pak Prabowo Subianto sebagai presiden untuk mau memberantas, termasuk siapapun yang terlibat atau yang membacking ataupun yang menjadi bandar-bandar atau pendana dari judi online ini, kalaupun dianggap memang orang-orang yang selama ini berpartisipasi dalam hal untuk memenangkan beliau sebagai presiden pada pilpres yang lalu, ya inilah bukti saatnya beliau membuktikan bahwa beliau lebih mementingkan NKRI daripada orang-orang yang sekitarnya yang telah membantunya untuk memenangkan pilpres pada saat pilpres yang lalu. Tidak ada tebang pilih ya, Bang Fernando ya. Jadi seluruhnya yang kemudian bermasalah, sekalipun itu adalah seorang menteri yang baru saja dilantik, juga harus diusut dengan tegas oleh pemerintah, termasuk juga oleh kepolisian. Bang Fernando, kalau kita melihat catatan sejak 20 Oktober sampai rentan sekarang, pemerintahan Prabowo Gibran ini kan gebrakannya cukup luar biasa yang bisa saya sampaikan. Pengungkapan kasusnya, entah itu di korupsi, entah itu di masalah lain, suap dan sebagainya, termasuk di Kementerian Digital dan juga Komunikasi, ini kan menjadi sorotan begitu ya Bang ya. Dari kacamata Bang Fernando sendiri sebagai pengamat, melihat bagaimana kerja gaspol yang bisa saya sampaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini seperti apa Bang? Ya, saya berharap ini bukan hanya sekedar karena masih masa-masa bulan madu masa pemerintahannya, sehingga masih semangat-semangatnya untuk melakukan kerja-kerja untuk rakyat. Tetapi saya berharap dari awal sampai akhir pemerintahnya Pak Prabowo, beliau akan bekerja dengan semangat untuk kepentingan masyarakat Indonesia, termasuk terkait dengan komitmen-komitmen beliau, janji-janji beliau, misalnya terkait dengan pemberantasan korupsi, terus kemudian masalah penegakan hukum. Jadi ini kita harapkan kita nanti, karena misalnya seperti yang kemarin pengungkapan dugaan kasus penyalahgunaan jabatan di Kementerian Perdagangan misalnya dengan kebijakan impor gula, ya kita berharap juga Pak
Prabowo mendorong Kejaksaan Agung dan mensupport Kejaksaan Agung, Jaksa Agung untuk menuntaskan bukan hanya pada Pak Tom Lembong, tetapi pada menteri-menteri yang setelah Pak Tom Lembong gitu. Jadi ini karena kalau kita lihat data yang beredar di masyarakat, misalnya melalui media sosial, itu kan Pak Tom Lembong itu hanya sekitar 5 ton untuk ekspor impor gulanya, tetapi menteri-menteri lain setelah Pak Tom Lembong itu jauh angkanya melebihi dari Pak Tom Lembong pada saat menjadi menteri. Makanya inilah yang kita tuntut dari Pak Prabowo sebagai presiden kita. Bukan hanya di awal saja beliau semangat dalam hal ini untuk memberantas korupsi dalam penegakan hukum dan juga dalam melaksanakan program-programnya, tetapi ke depan tetap akan ada semangat itu, termasuk tidak akan ada tebang pilih dalam penegakan hukum, juga tidak akan memanfaatkan hukum untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Karena bagaimanapun juga kita masyarakat ini sangat berharap sekali kepada Pak Prabowo untuk bisa memimpin lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Ini kalau melihat bagaimana latar belakang seorang Prabowo Subianto ya, Bang Fernando, kan militer sekali begitu ya. Sejak awal pertama kali dilantik kan pidatonya yang disampaikan adalah ingin bersih-bersih. Dalam berbagai kesempatan juga yang disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah tidak akan takut dan akan menindak siapapun yang melakukan hal-hal yang buruk begitu dan juga merugikan negara. Kalau melihat sosok Prabowo Subianto ini, apakah ke depan selama 5 tahun mendatang juga tidak akan memberi ampun sekalipun kepada orang-orang bahkan itu yang sudah membantunya kalau memang oknum ini memang melakukan kesalahan, Bang? Sebenarnya saya sangat berharap sekali Pak Prabowo akan benar-benar melakukan bersih-bersih dan akan betul-betul berani. Tetapi sempat muncul ada keraguan di hati saya sebenarnya ketika melihat mendengarkan susunan kabinet yang diangkat oleh Pak Prabowo, karena ada beberapa nama yang diangkat pada pemerintahan beliau itu disebut-sebut dalam kasus-kasus korupsi di pemerintahan sebelumnya, dan gitu. Misalnya ada beberapa nama seperti Pak Zulkifli Hasan, seperti Pak Airlangga Hartarto, gitu kan, seperti Pak Tito Menpora. Ini kan disebut-sebut pada saat pemerintahan yang lalu ataupun ketika beliau-beliau itu sedang menjabat di pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ketika mereka ini disebut, saya sempat ragu. Makanya saya berharap sekali Pak Prabowo membuktikan bahwa beliau itu benar-benar akan melakukan bersih-bersih, terus kemudian akan melakukan pemberantasan korupsi dan tidak takut oleh siapapun. Ya berarti kalau tidak takut oleh siapapun, ya termasuk dengan teman sendiri ya harus dilakukan kalau memang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi. Jadi ya Pak Prabowo jangan melindungi, saya berharap seperti itu, yang benar-benar dihukum yang setimpal. Jadi tidak ada ampun terhadap para pelaku korupsi. Dan saya juga sangat berharap Pak Prabowo itu membuktikan komitmen beliau untuk memberantas korupsi dengan cara apa? Misalnya dengan segera mensahkan undang-undang perampasan aset pelaku korupsi. Karena bagaimanapun juga beliau sebagai ketua umum bisa mengarahkan anggota fraksi Partai Gerindra yang ada di DPR RI untuk bisa membahas undang-undang RUU ini untuk menjadi prioritas dibahas di DPR RI. Apalagi beliau juga memiliki kedekatan dengan pimpinan-pimpinan parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Tentu kan apalagi ini kan pemerintahan beliau masih baru, beliau pasti masih sangat didengarkan oleh para ketua umum. Sehingga kita harapkan itulah salah satu bukti dan juga termasuk melakukan revisi undang-undang KPK untuk memperkuat KPK, bukan semakin memperlemah, tapi semakin memperkuat KPK supaya dari sini kita bisa melihat benar-benar enggak apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo akan memberantas korupsi. Apalagi kalau saya baca ya, saya lihat ya tentang historinya Pak Prabowo sejak dari 2004
ya kalau nggak salah, ketika mengikuti konvensi Partai Golkar, beliau juga situ berbicara tentang akan memberantas korupsi. Ternyata beliau ini bukan hanya pada saat sekarang ini saja yang benar-benar ingin memberantas korupsi, tetapi pada saat 2004 ketika mengikuti konvensi Partai Golkar juga beliau menyampaikan itu. Makanya ini saatnya kepada beliau karena sudah menjadi presiden, ya sudah menjadi kepala negara, sudah menjadi kepala pemerintahan, buktikan apa yang menjadi komitmen beliau. Jadi bukan hanya sekedar pencitraan, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan sekedar janji kepada masyarakat, tetapi beliau betul-betul membuktikan dengan cara apa, memperkuat lembaga-lembaga hukum. Supaya apa? Supaya mereka bisa dengan leluasa, independen melakukan penegakan hukum termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Tidak ada perlindungan-perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu, tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tertentu, termasuk sahabatnya, termasuk pimpinan parpol yang mendukung beliau pada saat Pilpres yang lalu. Inilah sebagai bukti bahwa memang beliau itu menjadi pemimpin yang kuat dan pemimpin yang tidak takut terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap negara ini. Besar harapan artinya juga ya dipasrahkan publik pada Prabowo Subianto untuk kemudian bisa menindak segala hal yang bersalah begitu, termasuk juga orang-orang terdekatnya, sekalipun apabila memang bisa merugikan negara. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan masih panjang, belum 1 bulan begitu ya. PR besar apa yang kemudian saat ini masalah-masalah yang terjadi di tanah air begitu ya, yang menjadi PR besar dan PR paling utama yang sedianya juga bisa diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bang? Ya, tentu PR yang terbesar pertama bagi Pak Prabowo sendiri adalah menjaga bagaimana pemerintahan beliau itu, di bawah kepemimpinan beliau itu tetap solid. Karena bagaimanapun juga di negara kita ini sedang ada 8 partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Terus kemudian ada beberapa tokoh yang menjadi salah satu penentu arah kebijakan dari partai-partai, sehingga ini kan perlu pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Tentu tantangan-tantangan sangat berat, apalagi beliau sebagai presiden yang baru dilantik. Tentu ini kan beliau perlu memperkuat posisi pemerintahan, memperkuat posisi beliau sebagai presiden. Jangan ada kekuatan-kekuatan yang coba mengimbangi dengan kekuatan beliau walaupun tidak di pemerintahan. Termasuk juga bagaimana beliau bisa mengikuti irama Pak Jokowi yang dianggap sampai saat ini masih memiliki kekuatan juga di dalam dunia, di dalam negara kita ini, dalam sistem perpolitikan kita, karena bagaimanapun juga masih banyak loyalis beliau yang masih setia sampai saat ini. Jadi ada banyak tantangan-tantangan. Terus kemudian bagaimana beliau menjalankan komitmen ataupun janji-janji beliau ketika masa kampanye yang lalu. Misalnya bagaimana melaksanakan untuk program makanan bergizi, terus kemudian bagaimana pelaksanaan perumahan yang layak huni, sekian juta perumahan, dan juga terbaru akan yang dijanjikan oleh Menteri Perumahan dan Pak Marwarar Sirait misalnya untuk memberikan perumahan gratis gitu kan. Jadi ini ya cobalah bagaimana pemerintahnya Pak Prabowo bisa melakukan secara bertahap apa-apa saja yang sudah dijanjikan, dan jangan coba membuat janji-janji lagi yang itu akhirnya menambah beban dari pemerintahan Pak Prabowo. Saya berharap semua menteri itu di bawah kendali presiden, dan semua menteri akan sama-sama mendukung yang menjadi program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Jangan ada yang memiliki agenda-agenda lain, apalagi untuk kepentingan agenda di 2029 nantinya. Karena bagaimanapun juga tidak tertutup kemungkinan bahwa ada menteri-menteri yang saat ini menjabat yang masih memiliki agenda untuk kepentingan 2029, sehingga tidak menjadi prioritasnya yang agenda-agendanya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi ini kan akan sangat mengganggu kesulitan dan juga akan sangat mengganggu kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo kalau sampai ada menteri-menterinya yang coba membangun agenda-agenda sendiri. Jadi Pak Prabowo, saya berharap sebagai mantan
anggota TNI yang menunjukkan ketegasan itu dalam hal pemerintahannya, bukan dalam hal bagaimana beliau membangun demokrasi itu dengan ala militer. Jadi tetapi kita berharap ketegasan itu dalam hal menentukan kebijakannya, dalam hal memimpin para pembantu-pembantunya itu, ya ketegasan itu yang kita tuntut. Jadi bukan hanya sekedar memasukkan militer-militer aktif di dalam pemerintahan, misalnya kan seperti baru-baru ini kaset pres kan gitu diganti oleh TNI bintang 2. Ini kan jangan hanya sekedar itu, tetapi kita berharap beliau itu benar-benar menunjukkan ketegasan dengan cara, ya cobalah bisa dicontoh lah Pak Jokowi dalam hal ketegasan. Jadi walaupun tidak berlatar belakang militer, walaupun dari sipil, tapi memiliki ketegasan ketika mengambil sesuatu itu harus bisa terlaksana dan sampai tuntas dengan baik. Saya kira ya, Pak Prabowo perlu melakukan seperti itu. Oke, perlu ketegasan dan juga komitmen ya, Bang Fernando ya, untuk kemudian menuntaskan semua program-program prioritas, termasuk untuk menjaga bagaimana soliditas yang ada di kementerian, agar seluruh menteri tidak punya agenda pribadi, namun sama-sama visi dan misinya tepat, dan juga satu visi misi bersama dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini. Seperti itu. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya Sama-sama, hari Mbak ini. Nila. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore. Ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat Terima kasih. beraktivitas kembali, Bang Fernando. Terima kasih, Mbak Nila. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Selamat sore, Bang Fernando, Direktur Utang sore. Politik Indonesia. Tribuners membersamai saya hari ini dalam Tribun Fokus. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.